Salam damai sejahtera saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa sekarang kita sudah saatnya akan membahas sosialisasi tema pertemuan ketiga Aksi Puasa Pembangunan tahun 2023. Yaitu dengan tema peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro. Seperti kita ketahui bersama, kalau dampak yang berkepanjangan dari pandemi COVID-19 ini ternyata telah begitu luas. Meskipun boleh dikatakan saat ini kita sudah mulai terbebas dari COVID, serta terlihat perekonomian kita pun sudah kian membaik. Namun ternyata dampaknya masih tetap terasa dan masih butuh uluran tangan-tangan yang luar biasa untuk dapat turut berperan serta. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan, yang artinya ya masih belum punya penghasilan. Terutama kelompok yang disebut sebagai kelompok KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka adalah kelompok yang paling rentan dalam masalah ini. Karena kehilangan pekerjaannya atau ya usahanya tidak mampu bertahan karena terus-menerus mengalami kerugian. Jadi, membaiknya kita dari masalah kesehatan dan COVID-19 serta membaiknya perekonomian kita ternyata tidak serta-merta memulihkan kehidupan mereka. Masyarakat kecil, lemah, miskin, tertinggal dan difabel tadi. Dalam pertemuan ketiga ini, kita semua diajak untuk menumbuhkan kesadaran kita dalam melakukan tindakan nyata sebagai bentuk pertobatan kita untuk membantu mereka yang terdampak tadi. Misalnya dengan memperluas kesempatan kerja dan membantu usaha mikro agar dapat terus berkembang. Diharapkan melalui inspirasi kisah bermakna, kutipan kitab suci dan ajaran sosial gereja serta Ardas KAJ tahun 2023, kita dapat mencapai kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Melalui inspirasi kisah bermakna yang dipilih, kita dapat belajar dari 3 orang pemilik toko kelontong yang tergabung dalam suatu paguyuban. Yaitu ada Ibu Rismia Hidayati, Bapak Musrianto, dan Ibu Titin Suhartini. Di mana mereka membuktikan kalau kesuksesan bukan hanya milik mereka sendiri. Tapi mereka mau menggandeng masyarakat di sekitarnya, warga di sekelilingnya untuk maju bersama. Di mana ternyata hal ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan terobosan yang mereka buat menjadikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya dapat lebih bertahan di masa-masa yang sulit. Katakanlah Ibu Rismia Hidayati. Dia membuat makanan olahan dari durian dengan menggandeng tetangganya yang merupakan supplier durian yang usahanya ternyata ya sedang sepi. Juga tetangganya yang di PHK diajak untuk turut bergabung menjadi kurir. Dan dengan memproduksi es krim durian ini ternyata memberikan hasil yang positif dan lumayan untuk dapat membantu tetangga di sekitar rumahnya. Juga ada Pak Musrianto yang memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumahnya untuk membantu memproduksi keripik pisang yang dia jual dengan harga sekitar 5.000 sampai 13.000 saja. Dia jual di toko kelontongnya serta juga menitipkan di toko-toko paguyuban sekitar rumahnya. Ternyata ini pun menginspirasi tetangganya untuk memproduksi dan menjual keripik singkong, keripik sukun, talas, dan lain-lainnya. Sehingga warga sekitarnya pun menjadi diberkati untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Yang ketiga ada Ibu Titin Suhartini yang membantu memberikan penyuluhan dan berbagi pengalaman kepada teman-teman UMKM yang tempatnya dia bergabung di paguyuban dia. Sehingga mereka dapat berkembang seperti dirinya. Dia mengatakan, saya kasih pengarahan ke toko-toko. Saya cerita bagaimana toko saya dapat menjadi menarik. Saya sering membantu teman-teman saya
Misalnya dengan memberikan masukan yang simpel saja seperti menurunkan gantungan harus pelan-pelan. Ya caranya saya main ke toko-toko mereka dan mereka bilang pengen tokonya seperti saya. Jadi ya saya bantu menata toko mereka. Itu ujar dari Ibu Titin. Kisah-kisah tadi ternyata dapat memberikan kita inspirasi mengenai bagaimana cara kita membantu, terutama kepada masyarakat di sekitar lingkungan hidup kita. Inspirasi kitab suci juga diambil dari kitab Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Kitab Imamat banyak bercerita tentang penyembahan kepada Tuhan dan mengenai kekudusan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang takut akan Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan belas kasih kepada saudara-saudara kita yang miskin, yang kurang beruntung. Bahkan dikatakan kita harus menyokongnya sebagai orang asing dan pendatang, yang dapat dianggap sebagai orang yang tidak tahu kondisi di situ, tidak tahu harus bagaimana. Jadi di sini kita diajak untuk membantu memberikan kelegaan kepada mereka. Karena seperti kita juga, mereka adalah saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah. Ayat ini selaras dengan tema Ardas Keuskupan Agung Jakarta tahun 2023, yaitu mengenai kesejahteraan bersama. Sebagai penghormatan terhadap masyarakat martabat manusia, yang mana setiap manusia punya kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar atau minimum. Sehingga dalam komunitas Kristiani tidak boleh ada manusia yang tertinggal dan atau tersingkir. Dalam jangka pendek kita dapat memberikan bantuan dalam bentuk nasi bungkus, pakaian layak pakai dan lain sebagainya. Namun ada pepatah yang mengatakan jangan memberi ikan tapi berilah kail. Mungkin disinilah kita perlu memperluas bantuan kita dengan memberdayakan dan memampukan mereka agar dapat berdiri sendiri dengan memberi jalan yang mempermudah hidupnya. Peneguhan wawasan yang berdasarkan referensi ajaran sosial gereja memberikan sikap dan pandangan gereja, yaitu satu adalah pelaku bisnis harus mengupayakan terbangunnya sebuah ekonomi yang sungguh-sungguh melayani umat manusia, serta menciptakan program-program kerjasama nyata di antara para pihak yang berbeda-beda di dalam masyarakat, di mana mereka berusaha yang mewakili sebuah kebaikan bagi setiap orang dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata-mata. Kedua, ajaran sosial gereja lebih menekankan andil kepada kegiatan-kegiatan bisnis seperti korporasi, bisnis berskala kecil dan menengah, usaha niaga yang memperdagangkan produk-produk kerajinan tangan, serta usaha-usaha pertanian berskala keluarga, demi pertumbuhan rasa tanggung jawab pribadi dan sosial. Kehidupan demokratis dan nilai-nilai manusia yang penting untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat. Ketiga, pelaku bisnis harus mengupayakan desentralisasi produk dari yang sebelumnya diserahkan kepada perusahaan besar, sekarang diserahkan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Dengan demikian dapat memberikan vitalitas serta energi baru kepada unit bisnis berskala kecil. Sekarang bagaimana kita membangun aksi nyata kita? Ada beberapa yang dapat kita lakukan seperti ikut berpartisipasi dalam program Ayo Kerja Keuskupan Agung Jakarta. Dapat dengan memberikan pendampingan, pelatihan, atau mungkin malah dapat terlibat langsung dengan menyerap tenaga kerja dalam program Ayo Kerja ini di perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja. Atau kita dapat juga meniru program dari suatu perusahaan waralaba raksasa di Amerika Serikat yang memberikan kesempatan kerja kepada para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas pun butuh pekerjaan. Kita juga
dapat mulai membantu secara aktif kepada usaha mikro yang maksudnya beromset sekitar 1-10 juta sebulan dengan memberi porsi untuk membeli dari mereka. Misalnya membeli kebutuhan mingguan kepada pedagang di pasar tradisional. Ya, kita juga dapat mempromosikan produk-produk mereka atau jasa mereka dari usaha-usaha mikro tadi kepada lingkungan sekitar tempat tinggal kita, kepada para tetangga kita, teman, saudara-saudara kita, atau kalau memungkinkan kita juga bisa memasukkannya ke dalam media sosial. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.